Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salah satu tempat wisata Sendang Bulus, Pager Tengah, Pager Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lokasi tempatnya salah satu pilihan untuk tempat wisata. Di sini sangatlah bagus sekali kapalnya. Ramai pengunjungnya hari apa? Hari Sabtu Minggu. Hari Minggu. Untuk tempat tiketnya biasanya masuknya bayar berapa ini? Kalau tiket nggak ada, cuma parkir. Parkir ya? Ya. Bisa parkir. Kecamatan Bungkal. Kabupaten Ponorogo gitu. Iya. Terima kasih Mas waktunya. Selamat sore, masih bersama dengan tim Ngopi Kawruh Jenggot Putra Romo. Ini sekarang kita berada di Sendang Bulus, Desa Pager, Kecamatan Bungkal, Kota Ponorogo. Nah, ini juga merupakan salah satu wahana air wisata juga di Kota Ponorogo ini. Saya akan mengungkap sedikit cerita mistis yang ada di sini. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus video Om Jenggot Putra Romo. Jadi meskipun ini tempat wisata, salah satu tempat wisata yang ada di Kota Ponorogo, menurut saya ini juga tempat sakral. Jadi untuk para pengunjung dari manapun Anda berada, jika berkunjung ke sini, tetap jaga adab, tetap jaga sopan santun, jangan sampai merusak, jangan sampai berlaku tidak sopan, karena ini tempat sakral. Ini dari era kuno termasuk Om Jenggot. Jadi era-era pewayangan. Jadi di sini sebagai tempat berkumpulnya para dewa-dewa. Kalau menurut Mas Gareng, titik berkumpulnya beliau-beliau di mana? Ya di sini ini Om Jenggot. Kalau saya lihat di sini ada dupa. Tapi ada yang ritualan di sini. Ya, di bawah pohon sepreh ada bekas dupa. Untuk mitos-mitos yang berkembang di masyarakat sini, mungkin kita bisa tampilkan dari warga setempat. Ya, kebetulan sekali ini ada salah satu warga Desa Pager yang ikut serta dengan tim Ngopi Kawruh. Kalau untuk cerita-cerita mistisnya boleh kita tanyakan kepada yang bersangkutan Om Jenggot, monggo. Paringan asma sinten namanya dengan Mas Yanto. Kita dengan Mas Yanto yang merupakan salah satu penduduk sini.
Bisa diceritakan sedikit untuk cerita mistis yang pernah atau yang setidaknya Mas Yanto dengar di sini? Monggo, ada cerita apa? Pernah saya dengar itu kayu Kayu, ya. kayu di sini, ranting di sini itu yang diperbolehkan, yang diizinkan, yang menggunakan itu sekitar sini aja. Warga desa Pager. Warga desa Pager ini gitu, dalam, ya. tapi tidak keseluruhan, sebagian dari lingkup kanan kiri sini aja, Sendang Beji Bulus ini. Kalau untuk warga di luar sini mungkin ada cerita-cerita yang Kalau menurut cerita ya, ceritanya itu ada yang mengambil kayu itu malamnya itu suruh mengembalikan. Ada yang ada yang suruh mengembalikan, ada yang bunyi sendiri, ada yang macam orang-mukan gitu. Kalau dari Mas Yanto sendiri, adakah pengalaman mistis atau pengalaman suatu dalam tanda kutip di sini? Kalau pengalaman saya sendiri ya itu, anak saya sendiri mengambil batu, dipindahkan tempat itu. Dipindahkan tempat. Itu malamnya itu nggak bisa tidur, maunya ya pergi ambil batu itu, nak mau mengembalikan gitu. Berarti disuruh mengembalikan begitu? Iya. Jadi mungkin seperti ini, yang namanya anak kecil bermain di tempat-tempat seperti ini kan itu tidak tahu namanya batu untuk mainan. Jadi secara tidak sengaja putranya Mas Yanto itu mengambil batu dan dipindah tempat batu tersebut. Batu itu dipindah, digeser istilahnya. Nah, yang namanya anak kecil kan tidak tahu, tidak berpikir gimana-gimananya gitu. Nah, malam hari anak tersebut seperti sawanan atau gimana, nggak bisa tidur, seolah-olah ngomong sendiri ingin mengembalikan batu itu ke tempatnya semula. Mungkin seperti itu maksudnya Mas Yanto. Mas Yanto gitu. Nah, dari cerita-cerita seperti itu menunjukkan bahwa tempat ini sungguh sangat sakral. Gaib di sini menginginkan agar tetap terjaga kesakralannya dengan memberi contoh-contoh kepada warga sekitar atau warga di luar sini agar supaya tidak ngawur atau tidak sembarangan. Bisa diartikan harus mempunyai adab. Iya, jadi untuk menjaga sakral. Saya juga merasakan di sini banyak benda-benda pusaka, ada juga harta. Nah, ini peringatan buat para normal ataupun dukun ataupun apalah istilahnya. Jika Anda itu memiliki kemampuan bisa melihat ataupun bisa mengambil, yang saya tekankan di sini untuk istilah Jawanya, ojo rumongso bisa nanging bisa rumangsani. Karena meskipun Anda memiliki kemampuan pengambilan benda pusaka dan lain sebagainya, toh kenyataannya atau tidak bisa dimiliki. Dalam arti kata tidak bisa jenengan HI. Itu hanya merusak tatanan. Kalau saya mengatakan hanya ngurat-ngarit tatanan itu sendiri. Jadi saya mohon biar tetap terjaga, biar tetap benda-benda seperti itu berfungsi sebagaimana mestinya. Karena beliau-beliau para leluhur-leluhur menempatkan sesuatu benda-benda seperti itu tentu ada maksud dan tujuannya.
Jangan sampai karena jenengan rumangsa bisa gak bisa ngrumangsani, hal-hal tersebut malah mengganggu keseimbangan alam. Bisa dikatakan mengganggu eksistensi kegoiban, Iya, kesakralan sendiri. dukun-dukun atau paranormal itu merasa memiliki kemampuan kan mengusik toh Om Singkat. Mengusik alam sebelah. Lah, itu berdampak dan berpengaruh kepada lingkungan sekitar, khususnya warga desa Setempat. Pager sendiri. Betul, Gareng. Kalau menurut Mas Gareng, kok bisa dinamakan Sendang Bulus itu bagaimana Mas Gareng? Nah, kalau untuk penamaan sendiri, karena yang saya tahu di sini tadi seperti yang sudah saya bilang, ini era dinasti Arya. Era ada cerita pewayangan. Iya. Bulus itu salah satu hewan yang disucikan di dalam ajaran leluhur kita, khususnya Hindu Siwa. Jadi hewan bulus itu hewan yang sakral, hewan yang disucikan. Karena ada contoh nyata. Kalau untuk sahabat ngopi kawruh mungkin pernah berkunjung di Candi Cetha. Di sana ada batu-batu yang ditata itu membentuk karakter hewan bulus yang itu di pelataran Candi Cetha itu. Misalnya jenengan pernah berkunjung di sana, itu hanya salah satu bukti. Nah, dari situ bisa kita mengetahui bahwa bulus itu adalah hewan yang sakral, hewan yang disucikan. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya ungkap, Om Jenggot. Berarti di sini banyak kura-kura atau bulus yang hidup di Sendang ini. Nah, kebetulan ini tadi waktu kita meliput sedikit cerita, di situ tadi ada sempat nongol salah satu bulus-bulus yang di Sendang ini. Betul. Tadi ada penampakan 1, 2, 3. Ya, Kelihatannya lebih dari 5, mungkin lebih dari 10. ya. Dan itu pun buat penduduk atau warga sini, meskipun di sini banyak ikan, ada bulus, juga dilarang untuk mengusik, Dilarang untuk memancing ya. dilarang untuk mengambil, dilarang untuk tidak diperbolehkan. Itu sebagai salah satu penjagaan kesakralan tempat ini. Apa bisa dikatakan itu adalah sebuah filosofi hidup, kalau itu sesuatu yang bukan milik kita itu tidak boleh diambil. Betul, harusnya seperti itu. Kita bisa mawas diri, kita biarlah mereka hidup di alamnya dengan dimensinya, karena dengan seperti itu terjaga kelestariannya. Jangan malah dipancing atau malah diambil, itu malah kurang etis kalau menurut saya. Biar berkembang biak, biar hidup lestari. Karena keterbatasan waktu, ini mau menjelang maghrib dan hujan ini ya Om Jenggot. Gerimis. Jadi seperti itu tadi yang bisa saya ungkap, bisa saya cerita sedikit. Di Desa Pager ini ada tempat-tempat religi agar supaya terjaga kesakralannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam santun. Semoga dimanapun Anda berada selalu diberkahi rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi.